Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Pernahkah kamu merasa gaji sebagai PNS seolah-olah hanya numpang lewat di rekening? Baru masuk, sebentar saja sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari. Padahal, sebagai PNS kamu punya keistimewaan, gaji yang relatif stabil setiap bulan. Stabilitas ini sebenarnya bisa jadi modal besar kalau dimanfaatkan dengan baik, salah satunya lewat investasi. Pertanyaannya, investasi apa yang paling cocok buat PNS? Reksadana, saham, atau emas? Investasi seringkali terdengar rumit dan bikin takut. Banyak PNS yang memilih main aman dengan hanya menabung di bank. Tapi kenyataannya, tabungan di bank nilainya bisa tergerus inflasi. Artinya, uangmu pelan-pelan berkurang daya belinya. Karena itu, penting untuk mengalokasikan sebagian gaji ke instrumen investasi yang tepat. Tenang, nggak harus langsung besar. Mulai kecil pun bisa, yang penting konsisten. Mari kita bahas dulu soal reksadana. Reksadana adalah investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Jadi, kamu tinggal menyetor uang dan biar profesional yang mengelolanya. Ini cocok banget buat PNS yang mungkin sibuk dengan pekerjaan dan nggak punya waktu untuk memantau pasar setiap hari. Modal awalnya juga kecil, bahkan ada yang bisa mulai dari Rp100.000 saja. Reksadana punya beberapa jenis, pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham. Reksadana pasar uang misalnya, resikonya rendah dengan return lebih tinggi daripada deposito. Sementara, reksadana saham menawarkan potensi keuntungan besar, tapi resikonya juga lebih tinggi. Tinggal sesuaikan dengan tujuan keuanganmu. Kalau untuk dana darurat, pilih pasar uang. Kalau untuk jangka panjang, reksadana saham bisa jadi pilihan. Salah satu keunggulan reksadana adalah diversifikasi. Uangmu disebar ke berbagai instrumen sehingga resiko lebih terkontrol. Misalnya, kalau satu saham turun, masih ada obligasi atau instrumen lain yang menopang. Jadi kamu nggak harus pusing memikirkan strategi diversifikasi sendiri. Inilah yang bikin reksadana ramah bagi pemula. Lalu, bagaimana dengan saham? Saham memberi kesempatan untuk punya bagian kepemilikan dari perusahaan besar. Dengan membeli saham, kamu jadi ikut serta menikmati keuntungan perusahaan lewat kenaikan harga saham atau dividen. Potensinya besar, tapi resikonya juga tinggi. Harga saham bisa naik dan turun cepat, jadi butuh pemahaman dan kesabaran. Saham cocok buat PNS yang punya waktu belajar dan berani ambil resiko. Kalau kamu bisa disiplin, beli saham perusahaan bagus dan tahan dalam jangka panjang, hasilnya bisa jauh melampaui instrumen lain. Misalnya, saham-saham big caps yang stabil bisa jadi pilihan. Tapi ingat, jangan asal ikut-ikutan tren atau rumor. Banyak orang yang tergoda dengan keuntungan cepat di saham, padahal sebenarnya pasar saham lebih cocok untuk tujuan jangka panjang. Kalau niatmu cuma cepat kaya, besar kemungkinan malah terjebak rugi. Karena itu, sebagai PNS dengan gaji rutin, lebih bijak menjadikan saham sebagai instrumen jangka panjang untuk pensiun atau pendidikan anak. Sekarang mari kita bahas emas. Emas adalah instrumen investasi yang sudah ada sejak zaman dulu. Nilainya relatif stabil, bahkan sering dianggap sebagai safe haven saat kondisi ekonomi tidak menentu. Buat PNS, emas bisa jadi pilihan aman untuk melindungi kekayaan dari inflasi. Apalagi sekarang ada tabungan emas digital, jadi lebih mudah dan praktis. Kelebihan emas adalah likuiditasnya. Mudah dibeli dan mudah dijual kapan saja. Jadi kalau ada kebutuhan mendesak, emas bisa cepat dicairkan. Tapi jangan berharap return emas sebesar saham. Emas lebih cocok untuk menjaga nilai uang dalam jangka menengah hingga panjang, bukan untuk cepat kaya. Kalau kita bandingkan, masing-masing instrumen punya kelebihan dan kekurangan. Reksadana cocok untuk pemula yang ingin simpel, saham untuk yang berani dan sabar, sedangkan emas untuk yang ingin aman. Nah, PNS yang punya gaji stabil justru punya kesempatan bagus untuk mengombinasikan ketiganya. Bayangkan gajimu setiap bulan, sisihkan sebagian untuk reksadana, sebagian kecil untuk saham, dan sebagian untuk emas. Dengan begitu, portfolio investasimu seimbang. Kamu tetap dapat rasa aman dari emas, potensi pertumbuhan dari saham, dan kepraktisan dari reksadana. Sebagai PNS, hal paling penting adalah konsistensi. Karena gajimu rutin, kamu bisa menetapkan nominal tetap setiap bulan untuk investasi. Inilah keunggulan yang mungkin tidak dimiliki pekerja swasta dengan gaji fluktuatif. Jadi, jangan sia-siakan kesempatan emas ini.
Buat yang masih bingung harus mulai dari mana, mulailah dari reksadana pasar uang. Modalnya kecil, resikonya rendah, dan kamu bisa belajar dasar-dasar investasi. Setelah merasa nyaman, baru tambah porsi ke reksadana saham atau beli saham langsung. Di saat yang bersamaan, sisihkan juga sebagian ke emas untuk jaga-jaga. Banyak PNS yang takut investasi karena merasa ribet atau nggak ngerti, padahal sekarang semuanya serba mudah. Ada banyak aplikasi resmi dan diawasi OJK yang mempermudah pembelian reksadana, saham, atau emas. Kamu nggak perlu antri ke bank atau ke bursa, cukup lewat HP. Masalah terbesar bukanlah nggak punya akses, tapi mindset. Banyak orang lebih memilih menghabiskan uang untuk gaya hidup ketimbang menyiapkan masa depan. Padahal, sebagai PNS kamu punya masa pensiun yang panjang. Jangan sampai masa pensiun nanti terasa berat hanya karena dulu malas investasi. Kalau kamu masih ragu soal resiko, ingat bahwa investasi bisa disesuaikan dengan profil resikomu. Nggak semua orang harus langsung masuk saham. Kalau kamu tipe orang yang lebih nyaman dengan aman, porsi emas dan reksadana pasar uang bisa lebih besar. Intinya, pilih yang sesuai dengan karaktermu. Investasi juga bukan soal besar kecilnya modal, tapi soal kebiasaan. Mulai dari 100.000 per bulan pun bisa, asal konsisten. Jangan tunggu gaji besar baru mau investasi. Justru dengan mulai dari kecil, kamu akan terbiasa dan lama-lama hasilnya jadi besar. Selain itu, penting juga untuk punya tujuan jelas. Apakah investasimu untuk dana pendidikan anak, beli rumah, atau pensiun? Tujuan ini akan menentukan instrumen mana yang paling cocok. Misalnya, untuk pensiun jangka panjang, saham bisa jadi pilihan utama. Untuk tujuan jangka menengah, emas bisa jadi pelindung nilai. Sebagai PNS, kamu juga punya tunjangan dan gaji ke-13 atau ke-14. Itu bisa jadi kesempatan emas untuk investasi ekstra. Alih-alih habis dalam sekejap, alokasikan sebagian untuk menambah portfolio investasimu. Ingat, bonus seperti itu bisa jadi percepatan menuju tujuan keuanganmu. Jangan lupa juga untuk mencatat semua investasimu. Catatan ini penting supaya kamu bisa evaluasi tiap tahun. Apakah return sesuai harapan? Apakah perlu menambah instrumen lain? Dengan mencatat, kamu bisa lebih sadar dan disiplin. Perlu dipahami, investasi bukan bebas dari risiko. Saham bisa turun, reksadana bisa fluktuatif, emas pun kadang stagnan. Tapi justru dari risiko itulah muncul peluang. Selama kamu paham karakter masing-masing instrumen, risiko bisa diminimalkan. Ada pepatah, "Don't put all your eggs in one basket." Artinya, jangan taruh semua uang di satu tempat. Diversifikasi adalah kunci. Bagi PNS, diversifikasi antara reksadana, saham, dan emas adalah strategi cerdas untuk menjaga keseimbangan antara keamanan dan pertumbuhan. Kalau kamu ingin serius, ada baiknya juga belajar lebih dalam. Ikuti literasi keuangan, baca buku, atau tonton video edukasi. Dengan pengetahuan, kamu lebih percaya diri dalam mengambil keputusan investasi. Selain itu, jangan lupa juga untuk mengatur porsi sesuai metode 50-30-20 yang sering dibahas. Dari gaji bulanan, 20% bisa dialokasikan khusus untuk investasi. Dengan begitu, keuanganmu tetap seimbang antara kebutuhan, keinginan, dan masa depan. Ingat, tujuan utama investasi bukan hanya soal untung besar, tapi soal membangun masa depan yang tenang. Sebagai PNS, kamu punya keunggulan dalam hal stabilitas pendapatan. Gunakan itu untuk mencicil masa depanmu mulai dari sekarang. Kalau kamu baru memulai, mungkin hasilnya belum terasa. Tapi setelah 5 atau 10 tahun, kamu akan bersyukur sudah disiplin sejak awal. Bayangkan punya tabungan emas, reksadana yang terus bertumbuh, dan saham yang nilainya berlipat ganda. Hidupmu pasti jauh lebih aman dan nyaman. Jangan terjebak pada pikiran bahwa investasi hanya untuk orang kaya. Justru dengan investasi, kamu bisa membangun kekayaan. Semua dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Dan sebagai PNS, kamu punya semua modal awal yang dibutuhkan. Jadi, apakah reksadana, saham, atau emas yang paling cocok untuk PNS? Jawabannya tergantung pada tujuan dan profil resikomu. Tapi kalau bisa, kombinasikan ketiganya. Dengan begitu, kamu punya keseimbangan antara aman, bertumbuh, dan praktis. Langkah pertama adalah mulai sekarang. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu gaji besar, jangan tunggu waktu senggang. Karena waktu terbaik untuk investasi adalah hari ini. Semakin cepat mulai, semakin besar hasilnya di masa depan. Kalau kamu merasa narasi ini membuka wawasan, jangan berhenti di sini. Bagikan informasi ini ke teman-teman PNS lainnya, supaya mereka juga tercerahkan. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi agar kamu nggak ketinggalan tips keuangan dan investasi lainnya.
Mari kita sama-sama, kita ciptakan generasi PNS yang cerdas finansial dan siap menghadapi masa depan.